Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tasrif, salah satu pembelajaran yang penting juga dalam ilmu sorof. Nah, tasrif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tasrif istilahi, yang kedua tasrif lugawi. Sekarang kita akan membahas satu persatu apa itu tasrif. Nah, apa itu tasrif? Tasrif adalah mengubah kata dasar ke kata lainnya untuk menghasilkan makna tertentu. Nah, contohnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu seperti main, ada pemain, permainan, main, dan sebagainya. Nah, di dalam bahasa Arab itu disebut dengan tasrif. Nah, tasrif juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada tasrif istilahi dan yang kedua tasrif lugawi. Ingat ya teman, yang pertama yaitu tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu tasrif istilahi. Nah, yang dimaksud dengan tasrif istilahi yaitu perubahan kata dari suatu sigot ke sigot lainnya. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu sigot, boleh dicari tahu dulu ya, apa yang dimaksud dengan sigot. Ingat, yang dimaksud dengan sigot di sini adalah bentuk kata. Ingat ya, bentuk kata. Nah, berubahnya satu bentuk ke bentuk kata lainnya itu disebut dengan tasrif istilahi. Biasanya berubahnya itu dari fi'il madi ke fi'il mudhari. Nah, ini yang sederhananya ya. Yang sederhananya ada 10 macam. Sebenarnya ada lagi sih, tapi yang kita bahas yang sederhananya aja. Nah, kita ambil deh contohnya fa'ala menjadi yaf'alu. Ada perubahan tentu. Ada tambahannya, harokatnya juga berganti. Fa'ala jadi yaf'alu, kemudian menjadi fi'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Nah, perubahan ini disebut dengan tasrif istilahi. Contoh yang lainnya kita ambil kata dasarnya seperti fataha, artinya membuka. Nah, ini bisa berubah ke fi'il mudhari sampai ke isim alat. Maka dapat kita tasrifkan jadi seperti ini. Fataha, yaftahu, fathan, fatihun, maftuhun, iftah, la taftah, maftahun, maftahun, miftahun. Nah, ada pertanyaan gini, gimana caranya untuk mengetahui perubahan-perubahan ini? Contohnya dari fataha ke yaftahu dan sebagainya. Nah, ini nanti kita bahas detail lagi di sigot per sigotnya. Jadi yang sebetul fi'il madi itu apa aja, kemudian cara membuat fi'ilnya itu, fi'il mudhari itu bagaimana, cara mengetahuinya seperti apa. Nah, ini nanti yang kita bahas detailnya di bahasan sigot per sigotnya. Nah, yang kedua ke tasrif lugawi. Nah, yang kedua ada tasrif lugawi. Yang dimaksud dengan tasrif lugawi yaitu perubahan kata pada sigot yang sama. Nah, tadi ingat kan, kalau sigotnya berubah itu disebut dengan tasrif istilahi. Adapun yang ini sigotnya masih sama, tetapi ada yang berubah. Tentunya ada hal lain yang merubahnya gitu. Contohnya
perubahan fa'ilnya dari ghaib ke mukhatab dan mutakallim. Contoh asalnya jalasa ke jalasat dan ke jalastu. Jalasa, jalasta dan jalastu. Jalasta artinya dia duduk, orang ketiga yaitu ghaib. Jalasta engkau duduk, orang kedua itu mukhatab. Dan jalastu saya duduk atau mutakallim. Nah, perubahan yang kedua yaitu mufrad ke musanna dan jamak. Mufrad 1, musanna 2 dan jamak 3. Nah, contohnya jalasa, jalasa, jalasu. Jalasa artinya dia duduk untuk satu orang. Jalasa artinya dia duduk tapi untuk 2 orang. Dan jalasu dia duduk tapi lebih dari 2 orang, mereka duduk. Contoh lainnya yaitu muslimun, muslimani, muslimuna. Muslimun dia duduk dia seorang muslim, 1 orang. Muslimani dia 2 orang muslim, itu 2 orang musanna. Muslimuna itu mereka banyak muslim atau jamak. Nah, perubahan yang ketiga yaitu mudzakkar ke muannats. Contohnya jalasa ke jalasat. Artinya jalasa dia 1 orang duduk atau mudzakkar itu laki-laki, dan jalasat dia 1 orang duduk perempuan, muannats atau untuk perempuan. Sama juga seperti muslimun. Muslimun 1 orang muslim untuk laki-laki, dan muslimah, muslimatun, muslimah 1 muslimah untuk perempuan, itu musanna. Seperti ini ya Nah, dalam tasrif lugawi ini banyak perubahannya ya. Bahkan di satu sigot aja itu ada macam-macamnya. Biasanya disesuaikan dengan domirnya. Dan domir ini ada 14 artinya dari satu kata atau satu bentuk kata sigot itu ya minimal ada 14 bentuk. Contoh kita ambil sekarang yang fi'il madinya dari nasara. Ini berarti perubahannya kayak tadi ya, yang lugawi. Ingat ya, yang lugawi, bukan yang istilahi. Nah, huwa nasara, huma nasara, hum nasaru, hiya nasarat, huma nasarata, hunna nasarna, anta nasarta, antuma nasartuma, antum nasartum, anti nasarti, antuma nasartuma, antunna nasartunna, ana nasartu, nahnu nasarna. Nah, teman-teman sekalian, untuk penerjemahannya disesuaikan dengan domir atau kata ganti. Contoh, huwa dia laki-laki, berarti nasara dia menolong untuk laki-laki. Hiya dia perempuan, nasarat berarti dia menolong untuk perempuan. Nasarta artinya kamu atau engkau, berarti nasarta kamu menolong untuk laki-laki. Antum kamu atau kalian, itu banyak. Berarti kalau nasartum
artinya kalian menolong. Kemudian ada ana. Nasor ana artinya saya. Nasortu berarti saya menolong. Kemudian nahnu, kami, berarti kalau diartikan nasorna, kami menolong. Nah, itulah teman-teman sekalian bahasan kita hari ini tentang tasrif. Ingat, tasrif itu ada dua, ada istilahi, dan ada juga yang lugawi. Kalau istilahi adalah perubahan sigot satu ke sigot lainnya. Adapun tasrif lugawi itu perubahan pada sigot yang sama, pada bentuk kata yang sama. Hanya ada yang berbeda domirnya, beda jumlahnya, beda jenisnya, seperti itu. Mungkin sekian untuk pembahasan kita teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.